Mulai Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Isbul. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan saya ada waktu renggang hari ini. Ya, alhamdulillah Pak. Ini Pak, saya mau minta tolong untuk melakukan pengangkatan saya. Hari ini, soalnya saya akan melakukan koci ya sama Bu Duki. Ini Oh saya iya. minta tolong di aktivitas saya. Oh, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang harus saya amati nih Pak Isbul dari coaching Pak Isbul nanti? Nanti saya minta tolong ini Pak untuk di alur tirta yang saya Dwi, sama nanti itu saya minta tolong untuk tensi koci yang saya lakukan apakah sudah masuk kegiatan itu atau belum. Oh begitu. Baik Pak Isbul, insya Allah siap. Terima kasih Kapan mau banyak Pak dimulai? ya. Oh iya. Sepertinya secepatnya Pak. Oke, silakan. Oh, siapa ya? Oke, silakan dilanjut Pak Isbul. Ya baik. Ya, Teknik ya. ya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Hisbul. Selamat pagi, sehat Bu Dwi? Selamat pagi Pak Hisbul, alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Kelihatannya Bu Dwi wajahnya cerah sekali hari ini. Kelihatannya cerah Pak, padahal sebenarnya sedih banget ya saya Pak. Nah, kemarin Bu Dwi sempat ada sesuatu ya kemarin menghubungi saya nih. Ada apa nih Pak ya? Hisbul. Saya mau minta tolong sama Bapak. Saya sedang menghadapi suatu ya sedikitlah yang mengganggu sistem kerja kami di sini gitu Pak, tentang komunitas kami di level kelas 4 gitu loh Pak. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, bisa terjadi masalah seperti itu ya? Kira-kira. Iya nih Pak, jadi maksud saya menghubungi Pak Isbul, saya meminta saran. Mungkin ada solusi dari diskusi kita malam ini mengenai hal yang sedang saya hadapi sehubungan dengan apa ya, kolaborasi di tim kami kelas 4 komunitas level kami sangat minim respon gitu loh Pak. Seperti itu. Kira-kira di sudah menciptakan ya. Apa nih yang udah Bu Dwi lakukan untuk mensiasati itu? Keadaannya sih begini Pak, jadi saya tuh dihadapkan sebagai penanggung jawab P5, tapi respon dari tim kami di kelas 4 itu sangat minim gitu Pak. Nah, sedangkan waktu untuk pelaksanaan P5 kan sudah semakin mepet. Nah, yang sudah saya lakukan sih saya melakukan chat, mengajak teman-teman untuk yuk kita ketemuan, kita diskusi tentang P5 gitu sih Pak. Tapi responnya tuh sangat minimalis gitu Pak. Gitu. Berarti kita di sini ya, tujuan kita ya, saya balik lagi nih ke tujuan kita berarti di kita berdiskusi di sini untuk mencari sebuah solusi ya dari permasalahan yang Bu Dwi dialami gitu ya. Tentang Betul Pak. kegiatan yang Bu Dwi mau lakukan dengan level kelasnya ya. Bu Dwi ngajar kelas berapa? Kelas 4 Pak. Oh iya iya. Nah pasti kan setiap kegiatan pasti ada kendala ya. Betul Pak. Tadi Budi sudah melakukan langkah-langkahnya. Yang saya bisa tanyakan di sini, tadi kan ada kendala tuh. Kenapa Budi bisa mengatakan bahwa itu sebuah kendala? Saya lihatnya slow banget gitu respon di tim kami gitu loh. Nggak cepat terbentuk komunikasi yang efektif, padahal kita tahu
pelaksanaan kegiatan P5 itu udah sebentar lagi. Tapi di sini belum ada gejala teman-teman tuh merespon dengan cepat apa yang harus kita lakukan, kita harus bagaimana gitu sih Pak. Padahal saya udah berusaha chat untuk mengawali pembicaraan, tapi yang merespon sangat minim gitu Pak. Itu yang saya tangkap dari Ibu jelaskan, di slow respon ya dari. Betul Pak. Jadi kan dari awal tadi sepintas tuh saya apa yang Ibu mau lakukan tuh. Bisa nggak di lebih jelas lagi gitu, lebih konkret lagi nih. Apa nih yang bakal Ibu Dwi lakukan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini? Selain saya memulai pembicaraan lewat di grup WhatsApp, saya juga berusaha memancing teman-teman dengan memperlihatkan video pelaksanaan P5 dari sekolah lain gitu loh Pak. Tapi tetap saja responnya minim gitu Pak. Itu sih Pak yang sudah saya lakukan. Udah dicoba ya sama Bu Dwi ya? Betul. Pembicaraan udah di grup WhatsApp ya, terus mengirim video udah. Bu Dwi udah coba menemui langsung belum? Kan tadi hanya lewat grup WhatsApp ya, sama nge-share nih. Nah, udah dicoba belum? Nah, kira-kira Bu Dwi nih, mau mencoba hal apa lagi nih selain 2 tadi itu? Mungkin saya bisa mulai dari orang yang terdekat saya dulu mungkin Pak. Jadi saya akan mengajak diskusi dulu sebagai pemanasan gitu ya di orang-orang yang terdekat saya mungkin Pak. Sepertinya sih itu memungkinkan Pak. Begitu. Ya. Nah dari orang terdekat itu kan tadi rencananya apa nih? Dari orang terdekat Ibu mau melakukan apa? Dari orang terdekat ini, jadi dengan saya lakukan di 2 orang terdekat saya, nanti diharapkan 2 orang ini akan membantu saya membuat atmosfer dulu nih di grup WhatsApp, sehingga meningkatkan frekuensi respon dari apa yang saya sampaikan. Sepertinya gitu Pak. Berarti dari teman dekat itu Ibu mencoba untuk atmosfer ya, suasana ya, biar ibaratnya ramai lah. Satu apa sih disebutnya? Memancing satu frekuensi ya. Iya, bahasanya biar satu frekuensi dulu kan. Betul. Terus dari satu frekuensi itu berarti nanti ada niatan untuk bergerak bersama ya. Ya. Itu ya. Ya, benar sekali. Tuh, nah itu udah bagus sekali Bu ya, yang Ibu rencana. Terus langkah yang Ibu mau lakukan, ritnya tadi udah jelas sekali gitu kan. Yang selanjutnya itu kira-kira nih bentuk komitmen apa nih yang bisa Ibu lakukan supaya langkah Ibu tadi itu dengan teman-teman yang satu frekuensi itu bisa terlaksana? Kira-kira apa nih komitmen yang Ibu akan lakukan? Baik Pak, sepertinya saya harus buat konsep dulu deh Pak. Buat konsep dulu bagaimana alur kegiatan P5-nya, kemudian saya describe-kan dalam timeline, baru kita akan berbagi dengan orang yang terdekat saya itu gitu dulu. Gitu sepertinya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini menjaga nama baik sekolah, maka saya harus mampu punya semangat, harus mampu menghimpun dengan bantuan kedua teman saya ini. Sepertinya itu Pak, yang membuat saya bisa harus go straight ya. Itu udah luar biasa Bu, dari rencana itu. Komitmennya juga saya rasa udah luar biasa ya. Itu bisa Ibu segera lakukan ya, jangan ditunda-tunda, karena yang pasti rencana itu kalau ditunda nanti bisa hilang lagi tuh. Jadi saran saya Ibu segerakan untuk aksi itu gitu kan. Siap Pak. Segera temui rekan Ibu ya dari sekarang, terus juga lakukan tindak lanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk Bu Dwi. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tolong tanyakan. Siap Pak. Saya akan usahakan nanti pulang sekolah saya akan buat
peta konsepnya dulu untuk buat rencana-rencana dan timeline. Kemudian saya ajak diskusi 2 orang teman saya itu, dan nanti Pak Hisbul bantu saya ya untuk mengingatkan saya bagaimana Siap. progresnya ya. Oke. Oke Bapak, terima Siap, kasih insya Allah saya banyak. bantu Bu Dwi. Ya. Dan sama Bu Dwi tetap semangat ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Hisbul. Ya. Ya, sama-sama Ibu Dwi. Ya. Nah, cukupin ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Pak. Gimana Pak Ridwan hasil observasi yang telah saya lakukan nih Pak? Apa yang Alhamdulillah. lakukan nih Pak? Ya. Alhamdulillah Pak Isbul, hebat, luar biasa ya. Alhamdulillah Pak Isbul, sepertinya Pak Isbul berhasil nih mengcoaching Ibu Dwi dengan baik ya. Karena tadi tentang kegelisahan Bu Dwi terhadap teman-teman yang selalu respon untuk mensukseskan P5 di kelas atau di sekolahnya ya. Karena setelah saya amati, Pak Isbul ini sudah memiliki kompetensi coaching yang sangat baik. Seperti tadi waktu mengcoaching Bu Dwi, Pak Isbul itu sudah menghadirkan kehadiran penuh ya. Lalu Pak Isbul juga mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Lalu setelah itu, setelah mendengarkan, Pak Isbul dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Jadi saya kira kompetensi coaching yang Bapak lakukan ini sudah terpenuhi semuanya, tiga-tiganya hebat Pak Isbul. Lalu dari alur kita, saya rasa yang pertama itu tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi bagaimana cara mensukseskan P5 di sekolahnya. Ya, itu dapat Bapak gali dengan sangat baik tujuan itu. Lalu dari identifikasi coach atau Pak Isbul ini memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci atau Budwi ini menyadari bahwa pendekatan kepada rekan itu sangat penting ya, seperti melalui chat grup WA dan juga memberikan contoh-contoh dari sekolah lain ya, berikan contoh P5-nya, itu udah bagus identifikasinya. Lalu dari rencana aksi coaching atau Pak Isbul ini memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching ini merencanakan hal-hal yang dapat merencanakan pertanyaan yang membuat coaching ini menyelesaikan permasalahannya dengan pendekatan kepada orang lain ya. Jadi aksinya itu coaching mampu membangun coaching untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan pendekatan kepada orang yang lebih terdekat dulu ya. Nah, supaya apa? Supaya mungkin setelah terdekat ini nanti terciptalah atmosfer atau tadi yang disampaikan itu satu sinyal ya, jadi sinyalnya nggak acak-acakan. Nah, luar biasa rencana aksinya ini. Lalu maka saya kira yang terakhir itu tanggung jawab coach Pak Isbul ini menanyakan tentang komitmen ya, menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach. Nah, ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Nah, sukses Pak Isbul, coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita. Ya. Mungkin begitu Pak Isbul yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak atas masukan semuanya dan juga mohon maaf tentunya. Ya, tidak apa-apa Pak Isbul. Mungkin cukup. Sukses. Ya, sukses ya. Terima kasih banyak Pak. Saya cukupkan. Sukses juga buat Bu Dwi. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tutup ya.